Pemirsa, kita malam ini bertemu kembali di tengah hiruk pikuknya dua kubu yang berkompetisi untuk memenangkan Pilpres mendatang. Dan yang menarik bahwa ini kami namakan Sudden Death Prabowo PS Jokowi Jilid 2. Jadi begitu serunya kompetisi ini sehingga tidak ada pertandingan ulang, kecuali suaranya betul-betul tipis. Dan kami malam ini ingin mengetahui konsep hukum dari kedua kubu ataupun dari dua kelompok yang malam ini hadir di sini. Menurut saya, kelemahan negeri ini dari zaman Orde Baru sampai reformasi adalah penegakan hukum. Dan karena penegakan hukum yang sama sekali terbengkalai, maka kepastian hukum pun susah didapatkan. Dan ini tidak hanya korupsi, tidak hanya kasus pidana. Bagaimana bisa ada tawuran atau perang tanding setelah pilkada-pilkada? Karena kepastian hukumnya yang sulit didapatkan publik. Kenapa begitu banyaknya pertentangan horizontal? Juga karena kepastian hukum. Karena itu kami malam ini ingin mengetahuinya, dan sekaligus pemirsa bersama kami agar adil, narasumber malam ini ditentukan oleh kubu masing-masing, jadi benar-benar netral. Artinya bukan kami yang memilih narasumber. Dan memang saya udah bertekad ALC steril dari politik. Karena itu harusnya diskusi ini pun berlangsung kemarin, tapi karena ada hajatan KPU semalam, maka ini ditunda hari ini. Karena saya sudah cuti dan ALC pun ini yang terakhir sebelum Pilpres. Jadi kita akan ketemu lagi nanti setelah Pilpres. Untuk pertama, tentu kalau dulu ke kubunya Jokowi JK, sekarang saya mau ke kubunya Prabowo Hatta. Saya ingin, siapa juru bicaranya terserah. Apa yang dilihat kubu ini, kelemahan penegakan hukum selama ini di negara ini secara menyeluruh? Tapi tentu saja saya minta tidak berpanjang-panjang. Baik, Pak Karni yang saya hormati dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjadi pembuka dari geng ini, Pak. Setelah itu nanti mereka akan bicara sendiri sesuai dengan visi dan misinya. Pertama adalah saya melihat apa yang disebut sebagai geostrategi di bidang hukum yang di Indonesia disebut sebagai ketahanan nasional. Ya, ini bekas Gubernur Lemanas. Jadi hukum di situ diletakkan sebagai aspek sosial. Dan di situ fungsi dari hukum adalah mekanisme pengintegrasi, integrative mechanism. Jadi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, di situ hukum kelihatannya tidak menonjol. Jadi saya mengharapkan pada masa mendatang itu presiden yang akan datang itu akan melihat hukum itu sebagai determinan yang mandiri. Determinan yang mandiri bukan sebagai aspek sosial semata-mata, tapi sebagai gatra, kalau dalam bahasa politik itu gatra sendiri, ya, yang fungsinya sangat penting sebagai negara hukum, sebagai mekanisme pengintegrasi segala kepentingan dalam decision making dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau kita melihat hukum dan hak asasi manusia, itu tidak lain adalah
bagian dari nilai-nilai dasar demokrasi, core values of democracy, yang terdiri dari prinsip konstitusionalisme, kemudian supremasi hukum, good governance, promosi dan perlindungan HAM, desentralisasi kekuasaan, otonomi daerah, kemudian masalah kebebasan mass media, reformasi TNI dan Polri, dan juga masalah pengembangan civil society. Jadi kita lihat bahwa di dalam nilai dasar demokrasi itu hukum harus dapat perhatian. Hukum dan HAM itu adalah dua bidang yang merupakan core values demokrasi. Yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 17 2000 yang RPJPN sampai 2025. Itu kami harapkan nanti betul-betul bisa dievaluasi kembali menjadi GBHN-nya di bidang hukum, ditingkatkan. Kalau kita ribut masalah GBHN, hukum itu punya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan itu akan menjadi, setelah disempurnakan, akan menjadi GBHN di bidang hukum. Kemudian masalah HAM, saya membaca berbagai koran saling menyudutkan. Kalau saya melihat bahwa masing-masing pihak ini mempunyai beban yang sama, mempunyai beban sendiri-sendiri yang tidak ada bedanya. Jadi saya berpikir, apakah tidak sebaiknya kalau kita mengembangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dulu telah dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi sampai sekarang belum diperbaiki. Jadi itu akan salah satu bagian dari penyelesaian masalah-masa lalu yang selalu melihat ke depan sebagai sesuatu yang baik, tidak saling menyalahkan, yang katakanlah ya punya beban sendiri-sendiri. Kalau kita mau bicara masing-masing ikut sana ikut sini, itu ada beban masalah pada masa lalu. Kemudian masalah yang sangat penting lagi yaitu masalah amandemen kelima. Amandemen kelima itu menurut saya penting sekali karena banyak kritik. Amandemen 1 sampai 4 itu banyak mengalami inkonsistensi dalam berbagai hal. Jadi saya sebutkan amandemen konsolidasi itu saya kira sangat penting, ya, yang sangat penting. Pak Karni yang saya hormati, selanjutnya kami melihat bahwa ada fungsi hukum, bahwa hukum Indonesia harus menuju pada hukum modern. Jadi kalau kita melihat secara teoretik, misalnya dari Mark Kalender itu, kita belum melihat karakter hukum modern itu betul-betul diterapkan di Indonesia. Yaitu hukum itu harus uniform, kemudian transaksional dalam arti menegaskan hak dan kewajiban secara jelas, kemudian hierarkis, kemudian terorganisasi dengan baik, tidak personal, universalistik, rasional, profesional, amendable, kemungkinan harus berkembang, berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dan monopoli negara menonjol politikal. Jadi prinsip-prinsip itu menurut saya suatu yang sangat penting untuk dikembangkan di masa depan, dan pada intinya perkembangan itu akan mencakup pada semua yang terjadi di masa sekarang. Masih. Selamat. Tadi ya maklum Profesor lebih umum dan lebih teoritis juga. Konkret saya ingin salah satu dia. Apa kelemahan penegakan hukum yang dilihat sehingga kita tahu memperbaikinya? Karena ini yang saya undang dua tim tim hukumnya masing-masing kubu. Saya berharap ada masukan ke publik. Ya, Pak Karni, saya ingin menambahkan tadi adalah satu fondasi yang dibangun prinsip-prinsip oleh Profesor Muladi. Kalau ditanya tentang kelemahan dari sisi tim kampanye nasional Prabowo Hatta, ya, kami melihat ini ada satu institutional problem dan juga masalah aparatus penegak hukum. Ini saya kira yang sudah menjadi satu common sense. Kalau kita lihat hukum di Indonesia seringkali menjadi subordinasi politik. Oleh karena itu ada istilah seperti tebang pilih, ya. Kemudian tidak ada satu keadilan. Dan kalau kita lihat dari beberapa sisi, dalam hal ini kalau masalah institutional problem, maka harus ada pembenahan terhadap institusi-institusi yang ada. Misalnya di dalam kasus pemberantasan korupsi, tentu KPK mempunyai peran yang besar. Tetapi tidak bisa hanya KPK, tapi bagaimana peran kepolisian, peran kejaksaan, dan juga institusi-institusi lain menjadi kuat. Bukan hanya pada faktor untuk pemberantasannya, tetapi bagaimana pencegahannya sehingga itu tidak terjadi. Kemudian dari sisi aparatus, saya kira ya selalu misalnya salah satu masalah yang klasik, masalah kesejahteraan
dari para penegak hukum itu perlu menjadi satu pertimbangan. Kalau kita lihat di beberapa negara lain, ya ini memang satu pro kontra, ya apakah kesejahteraan mereka itu harus dibereskan terlebih dahulu, kemudian tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan juga sistem yang bagaimana tidak memberikan satu ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan satu abuse of power, ya dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya, karena ada moral hazard dari dalam tindakan-tindakan penegakan hukum. Jadi kami menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu seadil-adilnya, itu menjadi poin yang penting di dalam visi misi di bidang hukum Prabowo Hatta, di samping beberapa hal yang lain. Saya kira itu tambahan dari Pak. Baik, pemirsa yang saya sedihkan, hampir tiap hari rakyat Republik ini mengadu ke SMS saya, ke email saya, yang tidak mendapat keadilan, mengadu ke polisi tidak ditanggapi, ke pengadilan yang dia merasa betul-betul haknya ternyata dikalahkan juga. Saya melihat betul-betul menyedihkan yang terjadi di rakyat bawah. Karena itu saya ingin tahu di mana sebenarnya kelemahannya. Saya persilakan di sini ada Profesor Kaligis, Dr. Mulia, lengkap. Malam ini kita lengkap dari praktisi sampai ilmiawannya. Silakan. Oke, terima kasih Bung Karni. Tadi ditanyakan kelemahan-kelemahan hukum yang kita lihat apa. Pertama, saya ingin mengatakan lebih dulu bahwa cita-cita negara hukum yang kita dambakan memang semakin lama semakin mengalami marginalisasi. Nah, kenapa marginalisasi itu terjadi? Kalau kita mau melihat dalam konteks day to day pelaksanaannya, banyak tentu alasannya, tapi saya ingin menyebutkan 3 hal saja. Pertama, mungkin rendahnya kualitas legislasi yang kita hasilkan, karena begitu banyak tumpang tindih, overlapping legislasi, baik itu sifatnya horizontal maupun sifatnya vertikal. Nah, ini ongkos ekonomi yang kita bayar untuk itu begitu mahal. Mungkin perlu ada penelitian berapa economic cost yang dihasilkan oleh tumpang tindih regulasi yang begitu masif di Indonesia ini. Nah, kedua, tingginya korupsi di lembaga penegak hukum. Nah, judicial corruption itu isu yang paling dahsyat yang kita hadapi, yang mengganggu dan melukai rasa keadilan kita semua. Yang ketiga adalah lemahnya kepercayaan masyarakat pada penegak hukum. Jadi ada distrust terhadap penegak hukum. Nah, ini 3 masalah utama yang kami identifikasi, karena kita ingin action 3 identifikasi ini yang kita coba rumuskan. Yes, asal muasal dari semua ini adalah hilangnya integritas plus inkompetensi pada aparat penegak hukum itu. Nah, dalam program hukum ke depan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala itu akan melakukan upaya-upaya pembentukan hukum yang sifatnya lebih transformatif. Jadi kita ingin mentransform keadaan yang sekarang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang kita idamkan ke arah yang lebih sesuai dengan yang kita idamkan dalam penegakan hukum, pembangunan ekonomi, demokrasi dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini penegakan hukum yang efektif menjadi prasyarat yang absolut, tidak bisa tidak. Dan tentu tidak mungkin tanpa ada masyarakat terlibat. Oleh sebab itu, pembudayaan hukum yang reflektif itu juga menjadi prasyarat yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, 3 hal turunan dari semua ini adalah: pertama, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini akan menjadi agenda utama yang mendapat tempat yang sangat penting. Nah, kita akan memperkuat KPK. KPK adalah lembaga yang saya kira paling punya integritas dan kredibilitas. Amendement terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu akan membantu penguatan KPK. Kita akan beri tempat pada justice collaborators sebagai pintu masuk untuk menegakkan keadilan dalam pemberantasan korupsi. Kemudian yang juga sudah banyak didengungkan adalah
korupsi itu kan selalu cash gitu. Kita ingin ada non-cash transaction atau pembatasan transaksi tunai. Kalau yang tidak tunai, yang melalui bank, itu dah gampang dideteksi oleh PPATK. Nah, kita ingin ada seperti di negara lain, pembatasan transaksi tunai pada jumlah tertentu, mungkin paling banyak 50 juta. Nah, itu mungkin akan mengurangi angka korupsi. Nah, tentu akan dituntut ada pejabat-pejabat yang punya integritas dan bagaimana seleksi terhadap pejabat-pejabat, baik itu di kepolisian, kejaksaan, dan tempat lain. Nah, apakah lelang jabatan ya yang transparan itu bisa dilakukan misalnya? Nah, kemudian kita juga menyadari bahwa tidak mungkin semua ini kita bisa dapatkan, kita capai kalau tidak ada peningkatan anggaran hukum, termasuk anggaran penyidikan, penuntutan, dan peradilan kasus-kasus korupsi. Nah, itu yang pertama, Bung Karni. Yang kedua yang jadi isu besar yang kita juga tidak mau abaikan adalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Salah satu yang mengedepan sekarang ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita akan menerapkan apa yang disebut zero tolerance terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, dan ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Saya tekankan karena kita dihadapkan pada banyak sekali kasus kekerasan seperti ini. Nah, soal lain yang saya kira kita juga semua tahu adalah betapa banyak sikap-sikap intoleransi sosial yang terjadi. Nah, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu mesti ditegakkan dan tidak boleh ada kompromi tawar-menawar terhadap masalah intoleransi dalam hal kebebasan beragama dan beribadah, perlindungan terhadap kelompok minoritas misalnya. Nah, tentu dalam konteks ini saya setuju dengan Pak Muladi tadi, persoalan masa lalu hak asasi manusia itu harus diselesaikan, tidak bisa tidak. Nah, kalau tadi dikatakan kita perlu merevive kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menurut saya itu adalah jalan yang paling ideal untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Tapi kan itu membutuhkan konsensus politik dari semua hukum agraria dan lingkungan. Kita melihat salah satu sumber korupsi di Indonesia adalah persoalan pangan, energi misalnya. Kedaulatan pangan dan kedaulatan energi itu menjadi satu kata kunci dalam membawa Indonesia ke tempat yang lebih baik. Nah, perjelasan kepemilikan dan kemanfaatan tanah melalui land reform itu mungkin perlu kita coba hidupkan kembali dengan basis hak masyarakat adat dan masyarakat yang dipinggirkan atau marginal misalnya. Kemudian prioritas penanganan kasus-kasus illegal logging, kebakaran hutan dan pencemaran ya, lingkungan hidup. Dan tentu ini mesti didukung dengan satu ketentuan tata ruang ya, yang berbasis ecoregion. Nah, ini antara lain beberapa hal. Tentu ada hal yang lain yang menyangkut investasi, yang menyangkut penanaman modal, yang menyangkut arbitrase dan sebagainya, tapi itu kan soal yang sangat praktis. Tapi yang pasti ini 3 hal yang menjadi fokus utama yang akan dilakukan dalam konteks menegakkan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Ada yang mau nambahin? Silakan. Terima kasih Pak Karni. Selain apa yang disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis tadi, memang seandainya rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla bahwa program yang paling penting mereka akan laksanakan adalah komitmen beliau soal penegakan hukum. Tadi Pak Mulya sudah panjang lebar menceritakan itu bagian dari 42 agenda penegakan hukum yang sudah kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan kalau kita melihat Pak Karni, sejak Indonesia ini melewati masa-masa sulit, jatuhnya rezim Soeharto, memang yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia adalah terjadinya reformasi hukum. Kita lihat 15 tahun terakhir ini tidak ada yang cukup menggembirakan bagi rakyat Indonesia, sehingga adegium yang dulu selalu kita dengar, kalau hilang kambing habisnya sapi, itu masih terus terjadi. Karena itulah kami berkomitmen seandainya rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla,
itu tidak akan terjadi di masa pemerintahan mereka. Karena kami juga akan melihat di mana titik-titik lemah yang sudah kami jabarkan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis, bahwa intinya pada titik beratnya nanti kepada aparatur penegak hukum. Kita tahu orang mau jadi Kajari, orang mau jadi Kapolres, orang mau jadi Kapolda, kemudian orang mau jadi Kajati. Sampai hari ini hampir jarang kita dengar itu melalui proses yang benar dilakukan tanpa ada uang mereka berikan atau dia dekat kepada Jakarta. Sama seperti kritik kami di Komisi 3 khususnya sampai dengan hari ini, masa seorang kasih intel misalnya atau kasih pitsus di tingkat Kejaksaan Negeri itu yang menentukan Kejaksaan Agung. Bagaimana panjangnya urusannya, bagaimana tersentralisasinya kekuasaan di pusat. Nah, itu juga bagian yang harus kita perbaiki, termasuk misalnya ke depan Kajari, Kapolda itu yang Kapolres itu yang menentukan Kapolda saja, tidak usah menentukan Jakarta. Dan dibuatlah apa yang sudah terjadi sekarang ini, dan saya kira Pak Jokowi juga sudah lakukan sejak beliau di Solo kemudian di Jakarta. Ke depan juga posisi-posisi itu dilelang saja oleh instansi bersangkutan. Misalnya Jaksa Agung harus berani melelang, misalnya Kajati Sumut siapa nominasinya, Kapolda Sumut, Kapolri harus mau melelang siapa nominasinya, dari misalnya angkatan berapa, apakah dia termasuk kalau di Polri 5 besar waktu akademi rankingnya. Nah, itu harus dilakukan. Kami berpandangan kalau seandainya orang mau jadi polisi, orang mau jadi jaksa, orang mau jadi hakim, tidak pakai nyogok, insya Allah Pak Karni, beliau kalau sudah menjabat tidak akan memeras rakyat. Yang kedua, yang juga jadi titik berat kami, kita tahu bagaimana peredaran narkoba di Indonesia ini. Dan kita juga sepakat bahwa peredaran narkoba itu kalau tidak segera dihentikan, itu bisa setengah dari generasi muda kita ini bisa habis 10 tahun ke depan. Nah, itu juga bagian dari fokus kami. Karena itu kami mengapresiasi misalnya Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI, mereka berani menutup sebuah pusat hiburan malam yang kita tahu cukup besar dan di belakangnya juga cukup kuat. Nah, itulah langkah-langkah seperti itu yang harus dilakukan kalau mereka, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, menjadi presiden dan dipercaya rakyat untuk memimpin negara ini 2014-2019. Itu mungkin tambahan sementara Pak Karni. Baik, kita sudah dengar janji dua kubu untuk perbaikan penegakan hukum. Sebetulnya tidak hanya bidang pidana, mungkin di Indonesia bikin akte pun orang bisa mengingkari. Orang tidak berani meminjamkan uang kepada siapapun karena nggak bayar, nggak bisa apa-apa. Tapi minimal itu janji yang mereka kemukakan. Habis ini saya juga akan izinkan saling bertanya antar dua kelompok, dan kemudian juga kita punya 3 panelis yang tidak kurang juga kepakarannya dibanding narasumber. Tapi kita sudah dengar janjinya, dan janji-janji politik itu sama dengan sumpah pernikahan di depan altar. Dalam waktu cepat dia akan terlupakan. Dick George, aktivis sosial dan komedian Amerika. Mudah-mudahan janji politik kedua kubu tidak terlupakan. Kita rehat diskusi kita. Sekarang saya persilakan kubunya
Jokowi JK untuk menanggapi apa yang disampaikan kubu apa? Dia dulu menanggapi apa yang akan dikerjakan oleh kubunya Prabowo Hatta. Baik, dalam hal kita menjalankan visi misi Capres dan Cawapres, tentu kita harus melihat apakah visi misi ini cocok dengan karakter rekam jejak dari Capres dan Cawapres itu. Ya, kalau dari Jokowi JK kita bisa melihat bahwa karakter yang terlihat dari kedua sosok ini adalah gerak cepat, melayani masyarakat, ya, kemudian solutif. Nah, visi misi yang terkait dengan penegakan hukum yang dibuat untuk pasangan Capres dan Cawapres Jokowi dan Yusuf Kala itu memang dibuat seperti itu, ya. Berangkat dari 3 problem utama, ya, lemahnya wibawa bangsa, kemudian juga lemahnya sendi perekonomian bangsa, dan persoalan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Nah, kemudian turunannya dibuat 9 agenda prioritas, dan khusus untuk penegakan hukum dibuat 42 agenda penegakan hukum. Nah, hal-hal yang disusun oleh Jokowi JK ini memang sudah disesuaikan bahwa visi misi ini pasti bisa dijalankan. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah kemudian visi misi yang dibuat oleh misalnya pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa sudah benar-benar disesuaikan dengan rekam jejak yang selama ini dilakukan, ya. Misalnya ketika kita berangkat mengenai pemberantasan korupsi. Nah, apa-apa saja yang sudah selama ini dilakukan oleh pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa, yang mungkin juga kita bisa lihat apakah memang visi misi itu pasti bisa dijalankan. Nah, kalau Jokowi dan Yusuf Kala itu memang benar-benar kita sesuaikan, sehingga tidak mungkin ada janji-janji kosong. Semua pasti dapat dilaksanakan, dan semua memang sudah ada catatan-catatan bahwa pernah dilakukan dan berhasil dilaksanakan. Demikian. Apa yang menurut Anda tidak bisa dilaksanakan dari konsep yang diantarkan Prabowo Hatta? Ya, begini, kita kan masing-masing pasangan ini kan punya rekam jejak yang cukup panjang, baik itu di dalam bisnis misalnya, ataupun juga di dalam pemerintahan. Nah, kalau misalnya kita melihat ada reformasi institusi, reformasi birokrasi, tentu kan kita bisa bertanya apakah memang sudah ada catatan-catatan keberhasilan terhadap reformasi birokrasi dan reformasi institusi ini untuk menciptakan satu tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel yang memang selama ini sudah dilakukan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan penting menurut saya. Misalnya kalau Hatta Rajasa ketika menjadi menteri beberapa periode, beberapa tempat, apa saja catatan-catatan keberhasilannya yang cocok dengan visi misi yang sudah dicanangkan. Atau misalnya ketika Pak Prabowo memiliki karir yang cukup panjang di militer, ya, yang berakhir tahun 98 ya, berakhirnya ya. Nah, apakah kemudian selama menjalani karir di militer ini punya juga catatan-catatan keberhasilan yang punya kaitannya dengan visi misi yang sudah ditetapkan, ya? Yaitu tadi, kalau anti korupsi soal reformasi institusi, kemudian soal penegakan HAM juga menjadi penting, tadi juga disampaikan. Bagaimana kemudian menciptakan satu penegakan hukum yang dia konsisten, yang tidak diskriminatif, ya. Bagaimana ketika kita bicara tadi, kata Profesor Muladi, soal penuntasan pelanggaran masa lalu, di mana kita ingin memang ada upaya untuk melakukan rekonsiliasi nasional, tentu ada satu syarat. Syaratnya apa? Pengungkapan kebenaran yang penuh. Rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada pengungkapan kebenaran. Jadi jangan sampai kita mengarahnya malah impunitas. Impunitas itu ada kejahatan, tidak ada proses hukumnya, ada pemutihan di dalamnya. Itu kan kita tidak
inginkan. Itu kan bertentangan dengan penegakan hukum yang kita inginkan, dan itu akan meruntuhkan negara hukum. Nah, yang paling penting adalah persoalan pengungkapan kebenaran, persoalan bahwa segala hal yang selama ini diakui sebagai satu kesalahan di masa lalu itu bisa jadi pembelajaran sejarah bagi bangsa kita supaya tidak terulang di masa depan, itu menjadi penting. Nah, hal-hal ini apakah mungkin juga dilakukan, mengingat kita pun juga punya banyak catatan-catatan mengenai pelanggaran HAM masa lalu yang juga harus diselesaikan, yang menurut saya kita akan sulit melangkah ke depan ketika kebenaran ini ditutup-tutupi dan tidak diungkapkan secara sepenuh-penuhnya. Baik, jadi rupanya yang Anda permasalahkan, mungkin nggak konsep ini bisa dilaksanakan dari kompetensi orang yang dicalonkan dan berdasarkan ke track record anunya, argumennya. Ada jawaban dari kubu? Iya. Tapi sebenarnya Bang Karni, kalau mungkin saya rekonstruksi sedikit satu poin yang baik tadi dari Pak Todung, saya kira cara mengidentifikasi persoalannya itu sudah benar ya. Jadi 3 poin yang beliau sebut itu sebetulnya justru harus menjadi fokus dari pencarian solusi ya. Yaitu ada kegelisahan tentang rendahnya kualitas legislasi, kemudian ada problem di dalam institusi, terutama institusi penegakan hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah rendahnya kepercayaan kepada aparat atau public officer secara umum. Nah, karena itu sebetulnya kami lebih tertarik memitigasi apa yang kita sepakat sebagai satu masalah, lalu kita cari solusinya. Sebab kalau kita lari ke persoalan lain, ya memang kita niatnya tidak mau menyelesaikan masalah, jadi mau ribut aja ceritanya gitu. Dan sebenarnya saya ini agak hobi kalau ribut, Bang Karni gitu. Ini memang agak hobi gitu. Cuman lebih baik kita mencari solusi masalahnya. Jadi yang pertama itu misalnya terus terang ini Pak Todung, saya termasuk yang di DPR itu memperjuangkan secara terus-menerus bagaimana agar kualitas legislasi DPR yang di dalam amandemen keempat disebutkan DPR sebagai kuasa pembuat undang-undang itu betul-betul kita perbaiki. Karena kewenangan DPR semakin besar dalam bidang ini, maka kita harus betul-betul memfasilitasi proses pembuatan undang-undang yang baik. Saya kebayang sebagai lawmaker, sebagai pembuat undang-undang, bahwa setiap hari kita mencantumkan pasal yang keliru dalam undang-undang, maka setiap hari kita sedang menjebak aparatur negara di dalam perbuatan melanggar, melonggarkan memberikan diskresi, melonggarkan pengawasan, memaksa orang bertindak melakukan pidana. Itu kadang-kadang dilakukan ya karena proses legislasi yang jelek ya. Saya sudah mengkritik banyak karena kadang-kadang orang mengatakan Anda kan anggota DPR, ya nggak begitu caranya, karena kadang-kadang kan kita kalah voting ya. Terus terang di dalam legislasi yang terkait undang-undang pemilu, saya bisa katakan kita ini agak kalah voting. Itu sebabnya saya mengeluhkan betapa mengkhawatirkannya kualitas anggota dewan yang terpilih, sebab sebagian dari mereka itu sudah terpilih dengan beban hutang yang sangat tinggi. Dan beban hutang yang sangat tinggi inilah nanti yang menjadi titik awal bagi mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi, khususnya karena mereka harus membayar hutang-hutangnya di masa lalu. Jadi sekali lagi soal penguatan fungsi legislasi, bagaimana kita menciptakan undang-undang yang baik, ini harus menjadi concern ya. Sekarang di DPR itu sedang ada perubahan undang-undang MD3. Ini kabar baik buat orang-orang kayak Profesor Sadi sini dan para guru besar hukum, bahwa kita sekarang ini di DPR sedang mau memisahkan fungsi-fungsi yang sebelumnya itu bercampur gitu. Kita mau membubarkan badan anggaran sekarang ini karena kita nggak mau lagi ada anggota DPR permanen menjadi anggota badan anggaran.
Sebab itu akan menyebabkan mereka menjadi anggota DPR dengan privilege yang luar biasa, ya, lebih dihormati dan sebagainya dan sebagainya. Para pakar ekonomi, orang-orang yang mengerti tentang anggaran, yang memiliki kapasitas di dalam bidang itu, termasuk juga badan legislasi. Kita keluarkan dia dari pekerjaan teknis, ya, anggota dewan, supaya dia menjadi law center, dia menjadi legal council, pusat pembuatan undang-undang yang profesional. Partai apapun yang masuk ke DPR, tetapi pakar-pakar hukum yang paling hebat itu ada di situ, diberikan gaji yang memadai, lebih besar dari gajinya di tempat lain, agar produk undang-undang yang kita buat adalah undang-undang yang terbaik yang ada di dunia ini, gitu. Sebab negara dengan kapasitas yang baik adalah negara yang undang-undangnya baik juga. Kalau negara memproduksi undang-undang yang jelek, maka negara itu dengan sendirinya dia ambruk. Ini concern kepada teks. Saya sering berseloroh, teks yang kita percaya dikeluarkan oleh Tuhan saja sering membuat kita bersengketa. Apalagi teks yang dibuat oleh manusia. Karena itulah manusia secara terus-menerus harus memperbaiki caranya membuat teks. Sebab itu adalah awal dari sengketa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut tadi oleh Bang Todung, institusi, ya, terutama institusi penegak hukum itu memang harus kita bikin terbuka dan transparan, ya. Kami sering mengatakan, waktu itu kita ngobrol sama Pak Prabowo, beliau tanya, kira-kira bagaimana ini kita memberantas korupsi ini? Saya bilang kita sasar aja 3 lembaga dulu. Yang pertama lembaga politik, ya, terutama DPR, DPRD. Yang kedua itu adalah lembaga penegakan hukum. Yang ketiga birokrasi. Kalau kita berhasil memproduksi regulasi yang baik bagi ketiga lembaga ini, maka korupsi sejak dini bisa kita rem. Tadi saya mengatakan soal politisi misalnya. Sayangnya politisi yang kita produksi sekarang ini, suka atau tidak, ini harus jadi concern juga. Sebab meskipun teman-teman ini misalnya tidak ada dalam struktur partai politik, tapi mereka harus menganggap bahwa perbaikan parlemen, anggota DPR harus merupakan bagian juga dari pekerjaan presiden. Jangan presiden tuh menikmati kalau banyak anggota DPR itu yang menjadi koruptor. Rasain loh, biar mereka nggak kritis lagi kepada saya. Bukan begitu caranya. Sebab negara kuat itu artinya bukan cuma presidennya yang kuat, tapi lembaga DPR-nya juga harus kuat, sebab sama-sama memproduksi keunggulan. Nah, tadi itu politisi kita atur supaya mereka itu, saya bilang political finance di Indonesia ini tidak diatur. Karena political finance tidak diatur, maka korupsi juga merajalela di bidang politik. Aparatur negara misalnya, ya, selain tadi itu kita memperbaiki regulasinya, institusinya dibuka, kesejahteraannya diperbaiki. Kita main aja dulu di polisi yang jumlahnya 400.000 orang, jaksa yang sekitar 10.000 orang, itu kita main di situ saja, ya. Hakim saya kira sudah mengalami remunerasi, tinggal diperbaiki aja proses kontrol terhadap mereka. Nah, saya sering menyayangkan, tadi saya lihat, mohon maaf Bang Todung, saya pingin juga minta tanggapan balik. Kadang-kadang kalau kita bicara memperbaiki aparatur negara dan institusi negara, kita lari dari keharusan memperbaiki institusi-institusi inti. Karena itu teman-teman di sebelah sana, mohon maaf ya, tiba-tiba langsung saja, pokoknya andalannya KPK. Andalannya KPK. Kenapa nggak kita mulai dari DPR? Padahal kalau kita perbaiki DPR itu, kita perbaiki kinerja itu, maka turunan dari korupsi kita perbaiki. Kenapa kita tidak perbaiki polisi? Mandat utama dari Undang-Undang 30 2002 adalah memperbaiki kelembagaan inti. Jelas di situ dikatakan bahwa KPK diciptakan karena hasil guna dan daya guna daripada pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi-institusi inti belum baik. Karena itu harusnya kita fokus polisi ini kita perbaiki, kita fokus kejaksaan kita perbaiki. Kalau institusi ini sudah baik, maka saya kira korupsi tidak saja ditegakkan di Jalan Rasuna Said, tapi korupsi bisa ditegakkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian artinya negara menjamin tegaknya hukum di semua tempat. Nah, jadi ini saya kira cara berpikirnya. Barulah yang terakhir yang disebut Bang Todung, karena ada kelemahan kepada aparat, kita harus bantu aparat kita ini, terutama aparat penegak hukum ini, juga migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Sebab ini juga memerlukan perubahan mindset. Polisi kita baru keluar dari ABRI, ya kan? Mereka harus dirubah mindsetnya, kehidupan kesejahteraannya diperbaiki, ditata baik-baik, reformasinya diteruskan, sehingga jika seluruh aparat penegak hukum ini membaik, saya kira
Semua orang akan sadar hukum, kita bisa nyenyak tidur, sebab kemudian yang menanggung pemberantasan hukum itu atau penegakan hukum itu tidak saja dilakukan oleh satu dua institusi negara, tapi seluruh institusi negara bekerja secara baik. Nah, jadi ini pikiran yang menurut saya solid begitu. Tapi kalau harus menambah satu persoalan lain, kami menolak kalau dianggap misalnya orang tuh harus jadi wali kota dulu, ya, baru dia nampak pernah menegakkan hukum. Fenomena wali kota atau gubernur menjadi presiden di Indonesia ini belum pernah ada. Tapi kalau bekas jenderal, ya, itu sudah banyak contohnya, gitu, ya kan, sudah banyak contohnya. Saya kira yang diperlukan adalah konsistensi, ya. Kenapa kami misalnya mendukung Pak Prabowo, Pak Hatta? Karena pada diri Pak Prabowo ada konsistensi, rekodnya itu memang konsisten. Tes psikologisnya juga menyatakan bahwa dia itu orang konsisten. Orang yang tidak konsisten tidak bisa dia menegakkan hukum, karena dia berubah-ubah, gitu. Orang yang memiliki karakter konsisten lah yang bisa menegakkan hukum. Dan ini yang menyebabkan hukum kita menjadi berwibawa. Hukum itu tegak pada semua orang, bukan kemudian karena opini media, karena popularitas dan sebagainya, dia takut menegang itu semua. Tetapi orang yang mau tidak populer demi tegaknya hukum, itu yang kita perlukan di masa depan. Saya itu. Sekarang saya persilakan Profesor Sadli untuk melemparkan pertanyaan, mau ke kubu mana terserah. Terima kasih. Kalau mau ganti saya juga boleh di depan. Bang Karni, nanti kalau saya yang jadi moderatornya, nanti Presiden ILC-nya ganti juga nanti dengan saya. Saya melihat dua-dua kubu sebetulnya berpikir konstruktif sekali. Jadi kalau debatnya dilakukan seperti ini, pasti orang mulai tahu isi dari kedua kubu, mana yang paling paham dengan situasi, mana yang tidak. Karena itu yang akan dilihat oleh pemilih. Jadi paling tidak ini akan jadi makanan kelas menengah ke atas. Karena itu menurut saya penting dikemukakan di sini. Saya mulai dari pasangan calon nomor 1. Prof Muladi diikuti oleh Fadlizon dan terakhir Saudara Fakri Hamzah. Menurut saya menyampaikan gagasan-gagasan bagus. Tapi sebagai orang yang membaca apa yang ditulis di dalam ini, akan jauh lebih baik kalau gagasan-gagasan Bernas tadi juga tertuang menjadi misi dari pasangan calon ini. Paling tidak kita bisa melihat nanti, oh ini yang dibicarakan di Indonesia Lawyers Club tertuang di sini dan bisa menjadi pegangan kita bersama nanti ke depan. Itu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya untuk kedua kubu, ini komentar saya juga untuk kubu kedua, pasangan kedua, terlalu detail. Biasanya kalau orang terlalu detail itu sulit berkreasi dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Nah itu, jadi 42 itu detail, memang jauh lebih detail dibanding nomor 1, tapi detail itu kadang-kadang menghilangkan kemampuan untuk melakukan improvisasi. Nah itu, jadi ini kritik saya, ini juga kritik. Nah yang jadi soal bagi saya, itu sebetulnya dikemukakan oleh kedua kubu. Yang paling utama yang harus diselesaikan itu adalah soal banyaknya aturan hukum yang tidak sinkron, yang tidak harmonis satu sama lain. Nah, di sini disinggung. Dan kita harus tahu, dalam sistem legislasi kita, itu yang bekerja bukan hanya DPR, Bung Fakri, yang bekerja juga Presiden. Jadi kita tidak mungkin bicara satu kotak tanpa bicara untuk kepentingan kotak lain. Jadi harus ada desain bersama antara DPR dan Presiden untuk keluar dari problem ini. Jadi kalau tadi di DPR ke depan akan membuat badan legislasi yang lebih profesional, itu bicaranya baru di kotak DPR. Kita juga harus bicara di kotak Presiden menurut saya. Catatan saya sekarang begini, Prof Muladi dulu pernah di Kementerian Hukum dan HAM. Coba cek, kita punya BPHN di situ, punya Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Apakah itu tidak jumbuh fungsi itu?
Mengapa tidak dipindahkan satunya ke tempat lain agar Direktorat Jenderal Perundang-undangan itu bisa bekerja tidak tumpang tindih dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jadi saya ingin dengar dari kedua kubu bagaimana mengintegrasikan kepentingan dua pihak dalam penyusunan undang-undang, karena dua pihak itu ada pada kotak yang berbeda ketika mereka memulai untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Nah, ini menurut saya yang harus dipikirkan agak serius oleh kedua tim pasangan calon. Kenapa? Kalau pemirsa, adalah benar bahwa tidak satu pun di atas hukum, tapi kekuasaan bisa membuat seseorang menjadi invisible, tidak terlihat di mata hukum. Toba Beta kali ini pengarang Indonesia. Sekarang Anda mau nanggapin semua, silakan. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Pemahaman saya dalam konteks yang kita bicarakan semua ini tentang penegakan hukum. Referensinya Lawrence M. Friedman, dia sebagai American Law Professor itu membagi 3 kategori atau 3 bagian yang penting di dalam mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama itu berbicara tentang substansi hukum, yakni tentang aturan normanya, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam satu sistem itu. Jadi ini satu normanya yang istilahnya Profesor Setapi konsep-konsepnya beda dengan implementasinya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor struktural. Dalam hal ini bagian yang memberi bentuk yakni struktur dari institusi penegak hukum. Jadi ada konsep, ada struktur penegak hukumnya. Ketiga, yang mempengaruhinya menurut Lawrence di sini yaitu kultural, yakni sikap manusia dan sistem hukum, kepercayaan dari nilai-nilai yang berkembang dalam konteks filosofis, historis, sosiologis, baru menjadi satu yuridis. Nah, ini satu referensi yang kalau kita kemas dari pembicaraan kita ini ada dalam ketiga kategori ini. Nah, untuk itu kita sudah mendiskusikannya, kaitannya seperti yang sudah disampaikan Saudara Fadli John, kaitan dengan hulu. Itu dimulai dari sana. Nah, konteks kemiskinan, konteks pasal 33, kalau teman-teman semua di sini mencermati, ada satu yang harus kita ungkap yang tadi belum diungkap. Hatta Rajasa sebagai wapres sekarang ini, ya, calonnya itu pernah mengemukakan melalui Partai Amanat Nasional dalam rakernasnya bahwa mau bergabung, mau bersama dengan Prabowo karena mau mengimplementasikan pasal 33. Itu semua orang tahu kalau membaca dan memperhatikan. Artinya apa? Jauh sebelum ini kita bicara, Prabowo sebagai satu capres sudah banyak bicara tentang bagaimana implementasi dari pasal 33, termasuk ayat 4. Iya, termasuk. Dan pasal 34-nya malah juga tentang Pak Resmi. Nanti saya akan jabarkan. Kita kan sebagai tim mengupayakan bagaimana supaya implementasinya ini jalan. Jadi dalam pengertian ini lebih fokus kepada tadi sumber daya alam untuk semakmur-makmurnya rakyat dan juga tentunya dikuasai oleh negara. Itu kita lihat satu contoh kasus Freeport. Itu jelas sangat menista kita sebagai bangsa. Sampai hari ini kita cuma dapat 1%. 99% lari ke Amerika atau hal-hal lain yang kita perlu selidiki lebih jauh. Untuk kemandirian dan kemiskinan rakyat terus terjadi. Inilah yang dinamakan dengan kemiskinan struktural. Maka di dalam konteks ini
saya pernah menghitung kurang lebih kalau 1 gram emas saja kurang lebih 500-an, fluktuasinya begitu terjadi, berapa tons yang kita punya emas ini, itu dahsyat sekali Bang Karni dan semuanya di sini. Per orang, kalau konteksnya rakyat Indonesia sekarang kurang lebih 241 juta, maka per orang itu dapat 200 juta per tahun dari hasil emas. Belum saya juga menghitung dengan Profesor Soehardi sebagai Ketua Umum Gerindra, kemarin kita udah untuk jenis tanaman kayu atau hutan, itu kalau betul-betul pasal 33 diimplementasikan, per orang, per bulan dapat 10 juta. Itu hitungan yang paling minimal, bisa lebih. Kemudian pernah dihitung juga oleh Abraham Samad, sepengetahuan saya, itu tentang minyak dan gas. Per orang, per bulan, terima 20 juta. Jadi tolong jangan underestimate kepada rakyat, seolah-olah tidak ngerti dan terlalu tinggi. Ini gampang kok, rakyat ngerti sekali. Apalagi tentang duit, waduh, ngerti sekali rakyat. Oleh karena itu, dahsyat kalau memang pasal 33 ini diimplementasikan, kita mampu untuk mengatasi. Nah, persoalan berikutnya, kita juga diperdebatkan, apakah kita jadi anti asing atau investasi dari mereka yang sudah begitu banyak? Jawabannya tidak, karena saya dalami, saya datang ke rumah Hatta Rajasa, saya ingin lebih tahu bagaimana penjelasannya. Dia mengatakan, kita tidak mungkin anti asing, kita tidak mungkin membatalkan semuanya itu. Yang paling mungkin adalah renegosiasi terhadap kontrak yang sudah ada, rekontraktisasi dari sumber daya alam, sumber daya yang begitu dahsyat, batu baranya, minyak dan gasnya, dan hasil laut yang dahsyat juga. Jadi dalam perspektif hukum, lemahnya kita justru dalam konteks hulu ini yang berkait dengan hukum pertanian, hukum kelautan, dan hukum pertambangan. Itu satu dahsyat yang terjadi gitu loh. Maka untuk itu, di dalam pengertian yang menjawab semua ini, termasuk satu hal yang saya ingin ingatkan rekan Oce, soal hukum Transjakarta, itu kantor hukum saya yang nangani kasus Transjakarta. Kalau dari sana rekanmu ya, di dalam konteks ini kita lihat secara pendekatan hukum jelas terlibatnya Jokowi di situ sebagai gubernur ya, yang mengeluarkan konteks proyek ini lebih dari 1 triliun. Nah, kaitannya tadi sudah disinggung oleh Damkar, menteri kena ya, gubernur-gubernur juga banyak yang kena. Itu bisa dalam perspektif itu. Maka hari ini tadi klien saya untung tidak ditahan. Kalau ditahan, saya harus berjuang. Jokowi juga harus ditahan begitu loh. Karena dia terlibat dalam konteks ini. Kalau bicara itu, ya itu yang harus kita lihat kan. Itu konteks. Kalau kita bicara penegakan hukum dari konsep yang sangat jelas. Maka untuk itu di dalam kesempatan ini saya kira hal-hal yang berkait dengan penegakan hukum kita juga bisa lebih implementasi soal legislasi dan lain sebagainya yang kaitannya dengan yang lebih efektif tadi, istilah Bung Hendra data, bagaimana mengefektifkan dan mengefisiensikannya. Ada usulan yang mungkin memang belum disepakati ya, saya tidak boleh mengklaim, tapi ini usulan bagaimana kita lebih mendetailkan sistem pembuktian terbalik supaya koruptor itu dengan mudah ditangani. Dan untuk itu saya sendiri sebagai komitmen, nggak ada urusan dengan tim. Sebagai lawyer, saya tidak pernah mau menangani kasus koruptor dan juga narkoba. Itu komitmen. Nah, oleh karena itu tidak mungkin di dalam konteks kita membangun satu visi misi yang jelas di dalam konteks praktek kita ini, kita mau menciptakan atau keadaan-keadaan yang sifatnya korupsi lebih ada peluang. Jadi dengan demikian, dia mau nambahin. Saya belum selesai mengerti. Sebentar. Udah panjang tuh. Yang lain nggak ada yang dipotong, bukan gimana sih? Ya kebanyakan Anda. Nanti mau tambahin 1 menit tadi. Ya udah ambil 1 menit. Ya gitu berdesohir itu. Ini oleh karena itu dalam perspektif ini kaitannya yang saya ingin tambahkan soal track record. Jadi kaitan dengan track record juga itu harus dilihat dalam perspektif yang luas dan sifatnya juga dalam konteks penegakan hukum. Itu dilihat bidangnya masing-masing kan begitu. Nggak bisa
konteksnya jadi berbeda. Bagaimana membandingkan track record yang dimensinya aktivitas di ketentaraan dengan yang sipil dalam konteks wali kota. Tapi kalau bicara tentang track record, sangat jelas di situ dikaitkan dengan satu prestasi yang ada, bahkan data-data yang berkait dengan hal-hal yang berkait tentang pelanggaran hukum kita ada, ya. Kalau konteksnya di DKI, di samping Transjakarta ada tanah lagi BMW yang untuk stadion itu juga ada, tinggal kita explore menjadi satu memang kasus yang keterlibatannya ada gitu loh, sebagai pembuat kebijakan. Saya kira itu Bang Karni, terima kasih atas kebaikannya selama ini. Anda data atau belum? Yang jawab Karni. Oke, terima kasih Bang Karni. Sejak awal Bang Karni telah mengajukan tema dasar tentang konsep hukum, penegakan hukum yang terbengkalai. Pasti dan tidak ada satu orang pun di Republik ini yang mengingkari ketika hukum itu terbengkalai, maka tidak akan mungkin kita bisa menemukan kepastian hukum di Republik ini. Itu sebabnya tadi saya kebetulan bersama-sama Fahri dan calon presiden Prabowo Subianto, kami ke Surabaya, kemudian membicarakan tentang, ada Fadlizon, sorry saya ingat, kami di atas pesawat, kemudian dia bertanya kepada kami tentang masalah seperti apa kira-kira kalau pesawat reguler, sorry, benar, pesawat reguler. Kami bayar satu orang berapa? 300.000 apa 400.000? Bukan sewa. Oke ya. Nah, ini supaya publik tahu. Publik tahu. Jadi kalau naik bajai, naik sepeda diberitakan besar-besar, tapi kalau naik pesawat private jet tidak diberitakan besar-besaran. Saya mau katakan kepada rakyat Indonesia bahwa ketika Prabowo Subianto bertanya, sekiranya kalau nanti amanah dari rakyat Indonesia diberikan kepada kami kemudian menjadi presiden, seperti apa kita menegakkan hukum di Republik ini? Itu pertanyaannya Pak Karni. Jadi jauh sebelum Pak Karni membuat acara ini, sudah ada di dalam otaknya Prabowo, itu pemimpin namanya itu. Dia bermimpi tentang seperti apa hukum itu dia bikin akan datang. Oleh karena itu, kalau tadi Fahri menjelaskan tentang struktur, pikiran, tindakan, dan sikapnya dalam proses seperti apa dia membangun sebuah institusi yang kuat, dia membangun sebuah manajemen yang kuat. Kemudian pertanyaannya Profesor Sadli tadi, saya mau katakan bahwa alhamdulillah selama 5 tahun saya menjadi anggota Balik, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini teman saya nih Pak Firman, kalau tidak salah ya, kalau dulu kumis tidak terlalu tebal, sekarang udah agak tebal, makanya saya agak kabur-kabur juga lihat. Jadi kalau Prof Sadli menyatakan bahwa banyaknya aturan hukum yang tidak sinkron, sudah memang Republik ini harus dipimpin oleh manusia-manusia yang punya integritas, merah putih di kepalanya, bukan harta dan tanah di kepalanya, berkibar-kibar merah putih itu yang ada pada sosok dan kepribadian Prabowo, baru bisa kita bicara ini. Itu sebabnya, yang keras sedikit ke tepuk tangannya dong, jangan cuma sedikit-sedikit, laki-laki dong. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo, saya bilang, Mr. Presiden, insya Allah Tuhan Allah akan menjadikan saudara presiden. Tapi saya ingatkan saudara, terlalu banyak orang yang karena kekuasaan dan kekuasaan hartanya, kemudian mereka menjadi otoriter dan korup. Karena itu sebagai tim sukses saya kasih tahu kepada Mr. Presiden, itu di dalam pesawat Pak Karni, ini ada teman-teman saya yang jadi saksi. Kita punya capres ini berdialog dengan kita seperti biasa aja Pak, tidak ada tahta-tahta yang melibati kita semua untuk berkomunikasi. Oleh karena itu saya bilang, dulu di DPR kita berencana untuk membahas pembuatan undang-undang. Kita ingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu tentang peraturan pembuatan undang-undang dan segala macam. Kemudian di amandemen dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ya, saya bilang sama Pak Prabowo, dan karena itulah sehingga tadi kalau Fahri mengatakan tentang sistem dan bagaimana dia punya pikiran terhadap ke depan
transparan kalau dia menjadi presiden. Satu hal yang memang menjadi persoalan besar itu tadi disebutkan oleh Fadli bahwa institution problem itu menjadi hal yang sangat penting di Republik ini. Karena memang benar tadi Bang Todung bilang undang-undang kita putuskan di parlemen hanya dengan 9, hanya dengan 7 orang di Mahkamah Konstitusi selesai, bubar itu semua undang-undang. Jadi karena itulah saya harus katakan bahwa pada kesempatan malam hari ini biar rakyat Indonesia semua tahu bahwa arah legislasi yang tadi ditanyakan oleh Pak Muzakir, Profesor, arah legislasi dan konsep penegakan hukum di otak Prabowo, dia bukan ahli hukum, dia tidak sekolah hukum, dia tidak pernah jadi wali kota, Pak Karni, dan insya Allah tidak ada presiden satupun di Republik ini yang jadi presiden bekas wali kota atau harus jadi gubernur dulu, tidak ada. Dan jangan lupa Danjen Kopassus, Panglima Kostrat adalah pejabat-pejabat publik. Tidak ada satu organisasi di dunia ini, di Republik ini yang memiliki kemampuan leadership, pelatihan membangun sistem manajemen sama dengan tentara. Orang ini sekarang orang sipil yang punya latar belakang menjadi tentara. Kami ini anak-anak tentara. Biasanya anak tentara itu lebih miring daripada tentara, Pak Karni. Karena itu saya mau katakan, sudahlah, jangan ulang-ulangi lagi ini masalah-masalah lama. Dulu Prabowo itu menjadi wakilnya Megawati. Kalian tidak bicara tentang latar belakangnya. Kenapa sekarang baru mau bicara itu barang? Ayo. Di mana kasus Munir 27 Juli? Kalau mau sudah kita main-main. Meja-meja ini kita balik-balik sekarang. Masalah teis, kami punya saudara di Papua. Jangan lagi ungkit-ungkit ini masalah-masalah lama. Sudah clear, selesai. Begitu KPU mengetok palu, ini orang menjadi calon presiden, ini orang menjadi calon wakil presiden, selesai itu kawan. Masuk itu barang. Jadi maksud saya hidup Prabowo, koalisi merah putih. Jadi maksud saya, jangan lagi lah bicara-bicara masa lalu. Prabowo bilang kepada kami di atas pesawat, Li, nanti kalau ada orang fitnah gua, kata dia begitu ya Fad, lu bilang dong supaya orang tahu, supaya Firman tahu, bilang. Farid, kau dengar kan? Kalau ada orang fitnah saya, kalau ada orang bilang apa saja sama saya, cegahlah satu kemungkaran dengan kebaikan. Saya bilang ada firmannya, Pak Bo, Mr. Presiden. Dia bilang sudah, jangan saya berlaga baca-baca ayat Al-Quran, nanti salah lagi saya ini. Biarlah saya biasa saja. Saya bilang idfa billati hiya ahsan, cegahlah satu kemungkaran dengan kebaikan. Li, udah, jangan sok-sok untuk kepentingan kampanye gue pakai ayat-ayat Al-Quran, ntar gue salah lagi, Li. Dia tidak bilang siapa-siapa, dia bilang diri dia. Kok kita tahu sih? Karena itu saya mau katakan, izinkanlah kami berjalan dengan penuh ketabahan. Izinkanlah kami berlayar, karena layar telah kami kibarkan, kemudi telah kami pasangkan. Maafkan kami atas segala keputusan ini, karena demi Allah tidak pernah saya mendengar Prabowo memfitnah, tidak pernah dia mencelah orang ketika dia dicaci maki, ketika dia dihujat dan kami bilang, Mas, kami ini olah kotak miring, Mas, bagaimana pandangan? Udah, sudah lewat. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan dan kesalahan. Zamanlah yang membuat orang menjadi baik. Izinkanlah saya menyampaikan salam bahagia dan rindu Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia lewat malam ini. Terima kasih Pak Karni. Sebenarnya kalau bicara ketabahan, Pak Ali, kami yang cukup tabah. Pasangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala yang cukup tabah. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Sampai dengan hari ini dalam catatan tim kampanye khususnya tim hukum ada 25 kasus yang mendiskreditkan Pak Jokowi dan JK. Terakhir ada tabloid
obor. Itu sudah terbit 3 kali. Konon katanya memang khusus dibagikan di daerah-daerah Jawa. Mudah-mudahan besok atau lusa kami akan laporkan juga ke pihak kepolisian. 46 halaman tabloid itu isinya menghujat semua. Jadi mudah-mudahan Pak Ali habis dari sini kalau tidak ada tabloidnya kami yang kasih nanti. Iya, kami yang kasih. Tapi tinggal fotokopi. Kalau ada dari tim Prabowo sebentar. yang lakukan penghujatan ini bukan itu, soal saya pertaruhkan tim. kebenarannya, saya akan bawa ke abang. Percaya? Bukan. Kalau umpama kami yang hujat. Bukan, Pak Ali. Urusan mengungkap itu urusan polisi. Iya. Bukan urusan kami. Iya, bukan. Kami Kalau ada barangnya, kami laporkan kepada kepolisian. Itu dulu. Kita gantian ngomong ya. Kita gantian ngomong. Nah, yang kedua, saya senang hari malam ini Pak Egy Sujana hadir itu. Ternyata dari kantornya Pak Egy Sujana. Dan malam ini beliau juga mengakui bahwa beliau adalah pengacaranya Pak Uda, mantan Kadis Perhubungan DKI. Terus masalahnya apa? Sebentar Pak Egy. Nah, pengacara inilah yang dari sejak awal meminta-minta Pak Jokowi supaya diperiksa. Sekedar informasi, mudah-mudahan Pak Egy tahu, walaupun kami kaget, ternyata Pak Egy ini tim dari Prabowo Hatta. Itu luar biasa. Pantasan kencang benar mintanya. Nah, dari 40 klarifikasi sekarang apa nanti aja Bang? Sebentar, gantian dulu Pak Egy. Dari 42 kasus saksi yang sudah diperiksa, tidak satu saksi pun menyampaikan soal nama Pak Jokowi. Kemudian Jaksa Agung sudah menyampaikan bahwa tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Sehingga adalah juga surat yang seakan-akan Pak Jokowi meminta supaya dilakukan penundaan pemeriksaan. Sekarang canggih benar Pak Karni. Saya tadinya berpikir ada suratnya ini. Rupanya dipoto kemudian ditaruh di tweet sehingga kami tidak bisa dapat aslinya. Tapi yang membuat ternyata kurang canggih, ada jeda-jeda tweetnya dia, ada jejak-jejak. Dan kami juga kemarin sudah laporkan itu yang patut diduga. Kalau Pak Karni ngajarin bahasa hukumnya, patut diduga, yang bernama saudara Edgar Jonathan S. Ini sekaligus juga mengkanter, paling tidak mengklarifikasi apa yang selama ini suka disampaikan oleh Pak Fadlizon, bahwa kalau ada hal-hal yang mendirikan pasangan Pak Jokowi JK itu dari kami. Mudah-mudahan ini benar. Ternyata Edgar Jonathan S ini Ketua Tidar Jakarta Selatan. Kita tahu Tidar ini underbow dari Gerindra. Jadi inilah fakta-fakta yang kami sampaikan. Bagaimana pengungkapan ini tergantung pihak kepolisian. Dalam posisi inilah pada pertemuan dengan Kabareskrim 2 hari yang lalu kami sampaikan Polri harus berbuat, bahwa sekarang ini terjadi terhadap pasangan Pak Jokowi Yusuf Kala, tidak menutup kemungkinan juga terjadi kepada pasangan Pak Prabowo Pak Hatta. Jadi harus sama-sama diungkap. Saya senang tadi saya di radio, di mobil mendengar radio, bahwa sudah ada juga pengacaranya Edgar ini yang melaporkan ke Mabes Polri. Bagus, dia keluar kandang. Tentu bisa didalami oleh pihak kepolisian. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ketiga, Pak Karni, kami ingin menyampaikan bahwa
7 tahun Pak Joko Widodo ini jadi wali kota Solo, satu pun aparaturnya tidak pernah ada yang menjadi tersangka. Anggaran Solo, Kota Madya Solo, dari sejak beliau jadi wali kota 275 miliar sampai terakhir dia tinggalkan Kota Solo, Kota Madya Solo itu sekitar 700 miliar. Tidak pernah ada menjadi tersangka. Bahwa kemudian ada di Jakarta, inilah yang harus diusut. Inilah yang harus diusut. Kalau memang Pak Jokowi mau main-main, tidak ada itu tender-tender. Jadi sebenarnya yang ingin kami tegaskan dalam kesempatan malam hari ini Pak Karni, bahwa Pak Jokowi ini sudah teruji memimpin orang dari mulai Kota Madya sampai provinsi. Sekarang mudah-mudahan Pak Fahri Hamzah kalau jalan-jalan di trotoar ada bangku yang bisa duduk-duduk. Kemudian ada bus pariwisata yang gratis. Kalau anak saya suka bilang di rumah, gretong alias gratis. Dia lintas. Nah, tadi pagi saya juga nonton TV, disampaikan bahwa Transjakarta ini sudah beroperasi malam hari. Jadi yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang adalah calon pemimpin yang memang sudah teruji memimpin rakyat. Berbeda memimpin rakyat dengan memimpin pasukan, Pak Ali. Kalau pasukan siap gerak. Kalau rakyat bisa dia melawan kalau seandainya pimpinannya tidak benar. Jadi kami terima kasih dan kita serahkan semuanya kepada proses penegakan hukum. Mudah-mudahan tidak ada beban bagi kepolisian, karena tentu para pejabat utama Polri sekarang diangkat oleh rejim yang ada sekarang ini untuk mengungkap ini. Terima kasih. Baik. Saya sebelum teman menanggapi, saya cuma kasih tahu Bang Trimedia, terlalu kecil indikator memimpin Republik ini kalau ukurannya hanya bangku dengan bis kota. Ya, saya kira begini, hal-hal yang menyangkut black campaign atau kampanye hitam itu ya banyak sekali juga. Kalau kita rinci listnya itu panjang sekali, cuman kita tidak mau fokus. Misalnya ada akun Twitter Abraham Samad mengatasnamakan Abraham Samad dan terus menyerang Pak Prabowo. Dari mana? Ya kita laporkan juga kepada pihak kepolisian. Ya kemudian juga kampanye kita tidak pernah kemudian melakukan atau menganjurkan ya kepada misalnya anggota untuk melakukan kampanye hitam. Kalau ada, mohon maaf Pak Zildon, sampai 2 hari yang lalu belum ada laporan resmi polisi soal akun Abraham Samad itu. Kita sudah cek, belum ada laporan itu. Ya, tim hukum yang kita sudah melakukan diskusi. Nah, ini jawab. Jadi kita mulailah tidak melakukan kebohongan-kebohongan publik. Begini. Jadi 2 hari yang lalu kami cek, bisa dicek malam ini kepada Kabar Eskrim. Begini. Ada baru diskusi tim hukumnya Pak Prabowo mau melaporkan, mau. Kalau kami sudah ada barangnya. Gini. Sekarang saya perlu jawab. Jadi permasalahan tentang akun Abraham Samad pada saat itu pihak dari Barreskrim sendiri sudah menyatakan sudah ada laporannya Pak dari Barreskrim, sudah dari KPK. Abraham Samad sendiri menyampaikan kepada Kabar Eskrim. Pak Mahendra Data, ini yang bicara Kabar Eskrim. Saya juga bicara sama Kabar Eskrim. Suwardi Alius, mudah-mudahan beliau nonton malam ini. Ya, saya juga bicara sama beliau, bahkan saya SMS dan dijawab. Kemudian saya bicara dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Kemudian tadi perkara itu karena sudah diungkap, jadi perkara akun tersebut kita serahkan pada penegakan hukum. Kemudian tadi perkara Edgar kebetulan saya tahu. Memang tadi dikatakan kurang canggih. Sayangnya yang melapor juga kurang canggih. Kenapa? Karena ini permasalahan ITE, informasi transaksi elektronik, di mana yang utama adalah scientific evidence. Ya, saudara menuduh atau melaporkan tadi anak yang namanya Edgar itu sebagai pembuatnya, bahkan pembuat surat palsunya. Saudara lupa bahwa di dalam foto itu dengan sistem digital forensik
atau bisa dilihat metadatanya. Ternyata foto itu kiriman dari seseorang akun palsu yang sekarang sedang dikejar. Ya. Jadi kalau orang mau bicara visi misi hukum, jangan konvensional. Kita sekarang sudah masuk ke informasi transaksi elektronik. Kita lihat scientific evidence-nya, siapa sebetulnya yang mengirim foto itu. Kita serahkan ke polisi. Saya sudah bilang. Bang Arni, soal Bentar. tadi soal Bos B gimana? Iya, nanti lagi ada. Masih ada waktu, tenang Bang. Pemirsa, lihatlah para orator di negeri ini. Selama mereka miskin, negara dan masyarakat memuji kelurusan mereka. Tapi ketika mereka digebukkan dengan uang publik, pelan-pelan mereka akan mulai terpengaruh dengan kebencian terhadap keadilan, merencanakan intrik untuk melawan masyarakat dan menyerang demokrasi sendiri. Kata Aristophanes, bukan. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran kubu Jokowi JK. Kita lihat. Ya, selamat malam. Luar biasa pernyataan-pernyataan malam ini, dan saya pikir kalau soal visi misi sama-sama luar biasa, dan saya pikir kita harus tepuk tangan sama-sama, brother. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Pertama soal pelanggaran HAM dan soal Transjakarta. Ini berdekatan. Kenapa? Transjakarta dan keterlibatan Jokowi itu baru pernyataan dari Bung Egy Sujana, bukan pernyataan sebuah institusi negara. Tapi pelanggaran HAM itu pernyataan Komnas HAM, institusi negara. Saya melihat ada nilai yang bergeser di sini. Bagaimana kemudian pernyataan seseorang seolah-olah bisa lebih kuat dibandingkan pernyataan institusi negara. Nah, itu pertama. Bahwa kemudian pola Afrika Selatan harus kita ikuti, saya setuju. Rekonsiliasi di Afrika Selatan itu terkenal istilahnya forgive but not forgot, memaafkan tapi tidak melupakan. Kalau kita mengutip Pak J. Saetapi dalam satu kutipannya tadi tentang setia pada perkara kecil, saya juga mau menyampaikan sesuatu pada Pak J. Saetapi, tiada pertobatan tanpa pengakuan dosa. Kira-kira seperti itu. Nah, yang dituntut sebenarnya tidak besar. Kalau kebetulan kawan kita ini membuat tesisnya tentang Afrika Selatan, ada pengakuan, ada pertanggungjawaban, dan ada pemulihan hak. Kenapa misalnya untuk kasus Jugun Ianfu dalam People's Tribunal dengan Jepang, antar negara mereka bisa lakukan itu, dipulihkan hak-hak Jugun Ianfu dalam bentuk jaminan sosial dan sebagainya. Tapi kenapa sesama bangsa kita tidak bisa kita lakukan itu? Kenapa orang lain, bangsa lain bisa lebih menghargai nilai-nilai kita, hak-hak kita sebagai manusia dibandingkan kita sendiri? Dan saya pikir upaya pengungkapan kebenaran itu tidak bisa selalu kemudian terintimidasi oleh potensi konflik dan tidak konflik. Karena kalau kita memang sudah sekian puluh tahun menjadi bangsa, kita harusnya sudah memiliki kedewasaan bernegara, kedewasaan berpolitik. Pelanggaran HAM ini kan persoalannya sederhana. Ketika yang melakukan kejahatan bukan orang terhadap orang, tapi negara terhadap rakyatnya. Beda dengan kasus yang dicontohkan oleh Pak Muzakir tadi. Itu lain soal. Nah, kemudian tentang apakah mungkin presidennya yang membuat visi misi tentang pemberantasan korupsi ini mampu betul-betul sungguh-sungguh memberantas korupsi. Ada persoalan besar, misalnya TAP MPR nomor 11 tahun 98. Di situ dikatakan bahwa harus melakukan pengusutan, penyidikan bla 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 terkait korupsi, nepotisme dan sebagainya yang dilakukan oleh Soeharto dalam rangka pemberantasan KKN. Pertanyaan saya, itu mantan mertuanya Prabowo sanggup tidak dia laksanakan TAP MPR itu? Nah, artinya bahwa kenapa rekam jejak ini menjadi penting untuk kita pelajari dalam Pilpres ini? Karena semua tidak pernah bisa terlepaskan dari itu. Kita bisa membuat sekian bentuk visi misi yang luar biasa indah-indahnya. Kita bisa bayar sastrawan untuk menulis itu sehingga orang bisa menangis mendengarnya. Tapi persoalannya nanti tidak di situ. Sanggup tidak yang menang nanti melaksanakan seluruh visi misinya? Belum tentu. Kenapa? Ada rekam jejak.
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang pemberantasan korupsi ketika misalnya tap MPR itu tidak bisa dilaksanakan? Sementara itu tap MPR yang dikeluarkan yang nomor 11 di tahun 98. Bagaimana kita berbicara tentang penegakan hukum ketika misalnya Prabowo pernah dipanggil Komnas HAM dan tidak datang? Dia sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang yang public figure, harusnya mampu mencontohkan untuk paling tidak datang Komnas HAM. Ini bukan persoalan mengulang-ulang cerita lama, tidak. Ayo kita selesaikan. Ayo kita sudahi peristiwa ini dengan apa? Dengan proses pengadilan yang adil dan jujur. Dan saya pikir itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu permintaan bagi kita ketika kita bilang bangsa ini harus kita pertahankan. Itu permintaan yang wajar dan tidak berlebihan kalau kita bilang bangsa ini harus punya masa depan. Kenapa Jokowi menjadi pilihan saya, menjadi pilihan kami? Maaf-maaf saja, dia tidak punya track record seperti itu. Tidak ada mertuanya, yang mantan mertuanya yang mungkin sempat sampai dibuat dalam keterangan MPR terkait dalam perkara korupsi dan sebagainya. Tidak ada rekam jejak dia yang berlumuran darah. Saya berpikir orang seperti ini harus kita perjuangkan, atau bangsa ini kehilangan harapannya atas masa depan. Nah, mungkin terkait dengan kasus yang barusan disampaikan Edgar, ada satu berita menarik hari ini yang baru saya dapatkan. Saya bacakan sebentar. Kuasa hukum Edgar, Alova Mengko, menjelaskan foto surat itu diperoleh Edgar dari postingan di Facebook. Betul, bukan dia sendiri yang buat, katanya. Facebook apa? Facebook Partai Gerindra. Itu berita malam ini. Oke, kita bisa berdebat soal, ya dia bukan yang buat, tapi jeratan pasal ini ternyata bukan cuma pembuat, tapi juga yang menyebarkan. Apakah dia yang melakukan, yang membuat secara langsung atau dia menyebarkan, dia kena jeratan pasal ini. Kalau kemudian orang mengatakan apakah kemudian Gerindra ikut menyebarkan fitnah dalam bentuk surat palsu, semua rakyat akan bilang ikut. Tidak bisa disangkal. Apakah kemudian dia yang buat? Belum tentu. Apakah dia yang menyebarkan? Apakah ikut menyebarkan fitnah? Pasti ikut. Nah, saya pikir ini juga harus kita bahas secara objektif. Untuk sementara seperti itu, tapi saya sarankan teman saya boleh mempresentasikan sedikit tentang Afrika Selatan, biar kita tidak keliru. Saya kira gini ya, Pak Karni. Saya bisa lanjutkan dulu sedikit? Ya, boleh. Jadi begini, saya ingin juga meluruskan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Muzakir dengan segala hormat, guru besar saya juga. Yang tadi disampaikan untuk contoh Afrika Selatan begitu, itu sebenarnya tidak demikian, Prof. Jadi Komisi Kebenaran di Afrika Selatan itu dia berjalan paralel dengan pengadilan HAM, di mana ketika ada orang yang bersedia dia menyampaikan seluruh kebenarannya secara full, maka dia akan diberikan granted berupa amnesti. Tapi bagi orang-orang yang tidak bersedia untuk menyampaikan secara full, maka bisa dibawa ke pengadilan HAM. Itu istilah di sana stick and carrot. Nah, di samping soal itu, kalau kita bicara soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, kita sedang bicara soal tegaknya negara hukum. Kenapa? Karena syarat dari tegaknya negara hukum adalah tidak ada impunitas, tidak ada satu kejahatan yang tidak diproses secara hukum. Ketika kita biarkan kasus pelanggaran masa lalu, tidak ada proses hukumnya, tidak ada suatu proses untuk mencapai suatu keadilan, maka kita sedang mengikis negara hukum ini menjadi runtuh karena ada impunitas. Kalau kita belajar dari beberapa negara yang mengalami proses transisi demokrasi, ya, seperti Afrika Selatan dengan Truth and Reconciliation Commission, kemudian ada Timor Leste dengan CAVR, ya, kemudian ada juga Guatemala, ada Peru. Mereka berhasil melewati masa-masa transisi untuk kemudian membuat satu pembelajaran dari sejarah. Kita harus belajar dari sejarah agar kemudian ke depan tidak terulang lagi di masa mendatang. Mereka melakukan reformasi institusi, melakukan reformasi birokrasi, reformasi militer. Karena apa? Karena ada proses pengungkapan kebenaran yang telah diproses. Kemudian ada juga pemenuhan hak-hak korban, termasuk juga yang paling penting di sini yang kita sering singkirkan, yakni hak atas kebenaran. Orang-orang yang saat ini sedang menanti kebenaran, misalnya orang-orang yang saat ini menjadi korban penghilangan paksa, ya, yang 13 belum kembali, itu ingin tahu sebenarnya
Keluarganya ini ada di mana? Apakah masih hidup? Kalau masih hidup sedang apa? Kalau sudah meninggal di mana kuburannya? Nah, ini kita semua juga ingin tahu apa penyebabnya. Kemudian orang-orangnya dihilangkan paksa. Nah, buat kita, visi misi Jokowi juga ingin menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Agar apa? Agar negara hukum kita menjadi kuat dan tidak ada impunitas di Indonesia. Terima kasih. Pertama begini, kalau masalah HAM itu yang tadi disebut tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo, ya. Jadi boleh silakan diulang-ulang terus, tetapi itu tidak ada hubungannya. Kalau boleh saya baca tadi yang selalu diulang-ulang oleh tim dari Jokowi, pertama adalah pernyataan Ibu Mega, ya. Bu Mega mengatakan kalau Mas Prabowo itu ada masalah HAM, pasti saya tidak akan memintanya sebagai cawapres saya, ya. Itu satu. Dan saudara-saudara ini mewakili partai PDI Perjuangan yang kebetulan ketua umumnya adalah Ibu Mega, dan dulu sama-sama berjuang, cuma beda kepentingan politik aja sekarang ini, gitu ya. Kemudian saya bacakan juga nih sedikit. Ini surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia 13 September 99 kepada ini tentang dugaan keterlibatan Letjen TNI Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei yang dimulai dapat cukup bukti yang memperkuat dugaan tersebut. Kemudian kepada para pelaku penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa Trisakti telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kepada mereka yang telah terbukti bersalah telah dikenakan sanksi hukuman berdasarkan putusan hakim sesuai dengan tingkat kesalahannya. Itu 13 September 99. Nah, kemudian ini ada lagi, tunggu, saya juga tadi tidak motong. Bukan itu mensesneknya, siapa namanya di situ? Pak Muladi. Oh iya. Di zaman iya. Dan itu resmi kan, surat resmi negara. Kemudian ada yang orang selalu mengatakan Pak Prabowo itu dipecat. Tidak pernah Prabowo itu dipecat. Ya, berbeda dengan diberhentikan. Ini surat dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62 /ABRI /98. Terhitung mulai akhir bulan November 98 memberhentikan dengan hormat. Sekali lagi dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun pati tersebut di bawah ini Prabowo Subianto Letnan Jenderal TNI NRP 27082 sampai sekarang pensiunnya masih diterima. Alasan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tidak ada alasan. Dan perlu patut gini, Bung Fadli, menurut Bung Fadli alasan politik Prabowo alasannya diberhentikan itu karena apa? situasi politik. Menurut dia ini juga dia baca surat. Bukan, ini baca surat. Karena kan surat itu ada latar belakangnya. Iya. Kenapa bacakan latar belakang? Ini saya bacakan latar belakang. Apakah lewat tidak dari ada presiden ataukah lewat satu proses, ada satu pemeriksaan dari DKP yang kemudian DKP itu bukan lembaga untuk memutuskan dan kemudian memutuskan. Tidak ada. Ini saya bacakan. Saya bukan ahli hukum. Itu latar belakangnya DKP tidak ada. Loh, Anda berbicara tentang satu dokumen. Jadi jangan ada yang dihilangkan. Kita tidak ada yang dihilangkan. Semuanya. Ini jangan keputusan presiden. Katanya dari awal. Ini keputusan presiden. Saya minta. Gini, tunggu dulu. Saya tengah. Ini yang dibacakan ini surat keputusan. Kalau mau cari alasannya tanya sama presidennya. Tanya presiden. Ya. Jadi begini. Enggak, tunggu sebentar. Sepotong-potong. Ya, Anda sebentar. Jangan ujungnya saja, tapi juga lihat latar belakangnya apa. Anda salah. Anda ini ngerti nggak? Ini keputusan presiden. Ya, tidak ada alasan. Kalau diberhentikan itu tidak hormat atau dipecat. Ini jelas. Anda tidak nyambung jawabannya. Anda yang tidak nyambung. Ini keputusan presiden. Keputusan presiden. Politik. Silakan. Betul tidak ada alasannya. Tapi kan ada latar belakangnya. Kenapa kemudian latar belakang bisa keputusan presiden versi Anda bisa apa latar memberhentikan belakangnya? Prabowo dalam jabatannya? Kenapa? Ada proses DKP di situ. Ya kenapa? Kenapa? Penculikan. Tidak ada urusannya. Taufik bilang apa latar belakang DKP-nya? Taufik bilang apa latar sedang berjalan juga di Komnas HAM. Anda mau mengatakan apa? Apa saya harus ambil baiknya masing-masing? Saat ini sedang ada proses tidak ada proses itu, udah selesai semua itu. Nah sekarang ini kembali sampai saat ini masih melanjutkan proses. Kalau masalah hak asasi manusia ini mau diangkat-angkat, ya masih dilanjutkan oleh Komnas HAM. Sebentar Bung Karni, kalau mau dilanjutkan masalah kalau nggak satu-satu, rakyat juga nggak ngerti apa yang diomongin. Satu.
kita tahu masalah hak asasi manusia, masalah yang harus kita hargai dan harus kita selesaikan. Tapi kalau kita lihat di zaman Bu Mega juga banyak masalah HAM. Masalah Munir terjadi di zaman Ibu Megawati. Masalah meninggalnya Teis Eluai terjadi di zaman Ibu Megawati. Masalah 27 Juli belum juga selesai. Ya, ini dipersoalkan karena alat politik. Saudara Taufik Basari ini menggunakan hak asasi manusia sebagai politik, alat politik, bukan untuk menegakkan hak asasi manusia. Tidak. Sebelum masa pencapresan ini pun kita juga sudah meneriakan hal tersebut. Iya betul, teriakan saja, tapi tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Tidak ada hubungannya. Ya. Tidak ada hubungannya. Korban, keluarga korban. Ya, kalau ada hubungannya, kenapa Bu Mega waktu itu minta Pak Prabowo? Kenapa minta Pak Prabowo ketika itu? Saya minta. Kalau ada hubungannya, kenapa? Saya minta diselesaikan. Oke. Ada kesimpulannya, Pak. Kalau misalnya ada hubungannya, kalau ada kata, kenapa tidak waktu itu meminta Pak Prabowo sebagai cawapres pada pemilu 2009? Kenapa? Dijawab dong. Pernyataan Ibu Megawati tetap bukan pernyataan yang merepresentasikan negara. Oh, tidak merepresentasikan. Kenapa? Sebentar. Kedua, dia Presiden Republik Indonesia yang keempat. Nah, kalau mau negara ini, itu mencalonkan. Ini negara. Ini negara. Sebentar. Yang kedua, Mensesnek bukan lembaga hukum yang bisa berhak ini melakukan keputusan presiden dan ini negara hukum yang punya kekuatan hukum tetap. Loh, ini artinya negara. Dia bukan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sama sekali. Dia bukan ini negara, Bung, udah selesai. Belum. Gitu loh. Itu yang menunjukkan kembali. Negara terdiri dari banyak bagian. Yang menunjukkan tidak bisa dong. Yang menunjukkan dulu kenapa Megawati kayak begitu. Sebuah institusi hukum yang berhak mengeluarkan keputusan hukum. Saya kira dia bisa. Padri, Anda selesai, Anda juga selesai. Kita rehat sejenak. Kita di ujung acara. Saya mau kembali ke panelis Profesor Sadli. Tadi soal bus per... Saya kira kita udah tutup perdebatan. Jangan begitu dong, Bung Karni. Saya ini kan ada hak saya di sini. Nggak ada, cukup. Kok gimana Bung Karni kok kita? Udah saya kasih 3 kali loh ngomong. Mau dikasih. Udah 3 kali saya kasih. Bukan soal 3 kali, ini kan soal jawaban pertanyaan dia. Apa pertanyaan apa? Yang tadi soal kenapa nangani pengacaranya Baswe. Udah, ada jawab itu aja. Iya itu maksudnya, terima kasih. Ya. Jadi begini, di dalam konteks yang tentang pengacara, Saudara Trimedia dan Adian, bahwa saya ini jangan lupa eksistensi saya ini advokat. Ada undang-undang tentang advokat sebagai penegak hukum. Jadi bukan Egy Sujana dalam kapasitas pribadi, advokat. Jadi konteksnya kenegaraan, sudah sama derajat saya dengan jaksa, polisi, hakim. Itu tolong dipahami. Yang kedua, konteksnya dengan kenapa kita tangani ini, tadi ada yang terutama Bang Oce mengatakan ini kan tuduhannya tersangka korupsi. Nah, saya berkomitmen tidak. Maka waktu si Udar Pristono datang ke saya minta untuk dibela, saya tanya dulu, demi Allah demi Rasul, you Muslim ya, apakah kau ngambil uang, apakah kau korupsi? Dia bersumpah demi Allah demi Rasul tidak ambil uang sedikit pun. Nah, itu tertarik buat saya. Jadi bagaimana? Nah, maka diuraikanlah semuanya. Nah, itu membuat saya mau tangani karena kaitannya dia merasa tidak korupsi. Yang kedua, perlu disadari, karena saya di tim kampanyenya Prabowo Hatta, saya menjaga tahu diri, saya tidak turun langsung, saya tidak menangani. Yang nangani orang-orang kantor Egy Sujana and Partners. Saya ini punya partners, namanya Rasman Arif, kemudian Feldi Taha, kemudian Hasan Basri, kemudian Budi Nugroho. Inilah yang nangani kasus Udar. Saya sendiri tidak menangani, tapi perkembangannya saya tahu. Kenapa? Rasman Arif itu caleg Gerindra, Sumur 2. Saya menyampaikan. Nggak ada urusan. Bukan, hanya saya menyampaikan. Mulia nangani kasusnya. Supaya kita melihat ini dalam konteks grand design bahwa Pak Egy. Oh, tidak ada. Jangan kita menyimpang. Dia mau jawab apa itu aja. Tidak ada grand design. Udah cukup. Ya, udah itu. Jadi harus jelas. Saldi. Terima kasih. Ini sesi terakhir. Saya melihat sebetulnya 2 sesi awal sangat produktif. Artinya 2 sesi awal itu bisa jadi rangkuman siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden ke depan. Gagasan-gagasan besar untuk perbaikan hukum ke depan mestinya diadopsi menurut saya. Jadi soal debat yang terakhir itu biarlah jadi pemanis acara malam ini. Kalau nggak ada yang kayak gitu juga nggak bisa sampai jam 11:30 malam loh selesainya acara ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
sekalipun di antara dua pasang calon sudah memasukkan visi misi mereka ke KPU, kalau ada gagasan-gagasan baru yang itu bermanfaat untuk memperbaiki wajah hukum kita ke depan, saya mendorong untuk dipertimbangkan menjadi bahagian yang dituliskan eksplisit di dalam misi, terutama di bidang hukum. Misalnya begini, tadi Bang Egy cerita soal pendapat Lawrence Friedman misalnya, yang jadi patokan bagi semua orang. Sebetulnya untuk konteks Indonesia, boleh ditanya ke Prof. Muladi dan Bang Mulya, ada poin keempat, soal pendidikan tinggi hukum. Jadi kita tidak bisa juga bicara tuntas soal jaksa, polisi, pengacara kalau pendidikan tinggi hukumnya tidak kita benahi. Masa iya ada orang tidak pernah kuliah tiba-tiba jadi sarjana hukum, dia jadi hakim misalnya, jadi pengacara misalnya, jadi advokat misalnya, atau jadi jaksa? Itu berat. Jadi makanya menurut saya harus ada desain untuk kepentingan kita bersama. Soal perbedaan ini akan berakhir begitu tanggal 9 Juli. Tantangan kita ke depan adalah Indonesia 5 tahun setelah ini. Nah, oleh karena itu ada gagasan penting, gagasan baik di keduanya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama mendorong kepada siapa saja yang nanti terpilih menjadi presiden. Siapa tahu di antara yang duduk di meja ini, nanti jadi menteri hukum dan HAM misalnya, jadi jaksa agung dan segala macamnya. Itu jadi tempat besar bagi kita merealisasikan gagasan-gagasan yang ada pada malam hari ini. Makanya saya tadi bisik ke Fadlizon supaya gagasan yang disampaikan Prof. Muladi, yang disampaikan Fakri dan yang lain-lain itu bisa didetailkan lagi. Kata Fadli sudah ada bukunya untuk itu, dan kalau ada memang kita mau lihat seberapa detail itu akan menjadi pertanggungjawaban tim ini kepada kita yang akan memilih nantinya. Kalau tidak, sulit untuk menagih dua pasangan calon ini nantinya. Itu menurut saya poin penting kita, dan ini mudah-mudahan ditonton oleh kedua pasangan calon, sehingga yang dibicarakan ini tidak hanya jadi konsumsi mereka yang datang ke sini saja, harus juga diperhatikan oleh kedua pasangan calon, karena orang itulah nantinya pada akhirnya akan memilih siapa tim hukum yang akan bekerja 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Saldi. Ada seorang pemirsa yang mengirim surat ke saya bahwa kutipan saya pada Sudden Death jilid 1 Martin Luther King yang saya kutip mengatakan tempat terpanas di neraka disediakan untuk mereka yang tetap bersikap netral saat krisis moral melanda. Karena saya melakukan, dia mengharapkan saya meralatnya di sini. Saya hanya ingin menjelaskan. Saya mengutip Martin Luther King bahwa benar ini adalah kata-kata Dante, bukan kata-kata Martin Luther King, tapi kata-kata Dante yang lahir 1265 sampai 1321 Masehi itu dikutip oleh Martin Luther King, dan Martin mengatakan I agree dengan Dante. Sekarang saya persilakan Pak Muzakir. Terima kasih Pak Karni. Terkait dengan Afrika Selatan, saya kira saya masih ingat dulu ketika kami berbicara tentang atau berseminar di sebuah hotel di Jakarta, mengundang anggota DPR, dan anggota DPR itu datang tergesa-gesa. Dari mana ini? Wah, kita baru pulang dari Afrika Selatan. Tapi setelah saya baca dari dokumen itu, ternyata sebut saja itu copy paste dari Afrika Selatan. Tadi kalau menggunakan terminologi Lawrence Friedman, jelas kita memiliki budaya yang berbeda, ya. Jadi salah satu yang berbeda adalah budayanya, dan salah satu budaya yang berbeda mereka adalah HAM itu terkait dengan warna kulit. Jadi pelanggar HAM adalah kulit putih, dan korban pelanggaran HAM adalah kulit hitam. Tapi ada juga kalanya kulit hitam yang bergabung dengan kulit putih. Jadi kelihatan sekali di situ. Tapi konteks Indonesia ternyata berbeda. Nggak ada warna kulit, kulitnya sama, bahkan dalam satu rezim seseorang itu bisa melampaui 3 rezim.
Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, orangnya sama gitu ya. Jadi ketika kita mau ngomong rejim yang mana pelanggar HAM, agak sulit juga. Rejim pada tahun Orde Lama, tapi dia juga Orde Baru. Ya. Rejim Orde Baru itu juga ada di sana gitu ya. Kulit putih saat itu merepresentasikan dirinya sebagai negara. Jadi tetap pelanggaran HAM secara substantif adalah negara melakukan kekerasan dan kejahatan terhadap rakyat sebagai pembayar pajak. Bahwa kemudian saat itu kulit putih dan kulit hitam betul, tapi kulit putih pada posisi itu sebagai bagian dari negara, sebagai yang berkuasa. Itu dulu kita sepakati. Iya. Maksud saya begini, kan jelas kulit putih memimpin negara. Ya. Begitu ada reformasi, gantian pelanggarnya itu jelas, maksudnya begitu. Sekarang coba dijelaskan. Pada rezim Orde Lama siapa yang melakukan pelanggaran HAM? Pada zaman Orde Baru siapa yang melakukan pelanggaran HAM? Dan zaman Orde Reformasi siapa yang melakukan pelanggaran HAM? Maksud saya karena orang itu hidup dalam 3 rezim juga sulit mereka dikatakan sebagai pelanggar HAM. Begitu dia ngomong HAM, HAM untuk dirinya sendiri. Demikian juga kadang-kadang tadi saya sebutkan dilihat dari masyarakat. Saya ulangi lagi, dilihat dari sistem kemasyarakatan kita seperti itu ternyata gitu. Tadi sudah saya sebutkan Pak, orang tua saya menjadi korban pada tahun 48 gitu ya. Tapi ya itu peristiwa Madiun ya. Tapi pada saat itu balik lagi, di antara ini dituduh melakukan pelanggaran HAM. Saya tidak mengatakan orang yang sama, tapi kelompok yang sama. Ketika saya berbicara ini, Pak, itu kan antar masyarakat, tapi ingat itu juga dikendalikan oleh orang yang berkuasa gitu ya. Ini kira-kira saya susunan seperti itu. Maka jujur aja, di antara yang bersyukur, di antara pencabutan, walaupun saya tidak terlibat KKR itu, saya termasuk yang bersyukur. Masa lalu kita pendam, ya sudah kita maafkan semuanya seperti itu. Itu filsafat yang mestinya harus ada di situ. Kalau misalnya mau diangkat ya silahkan yang mau ngangkat buat Republik Indonesia ya. Kita bangsa Indonesia Pancasila. Sudahlah kita harus memaafkan. Itu sama artinya ketika Pak Harto sedang sakit di rumah sakit, ada seorang pendemo, oh saya marahnya luar biasa. Orang yang sudah sakaratul maut pada saat itu masih juga di demo. Itu namanya adalah tidak manusiawi. Ya kita maafkan yang bersangkutan, kita doakan yang bersangkutan. Karena sesi hidupnya itu sudah berakhir gitu ya. Jadi kalau kita misalnya demo terus kita obrak-abrik makamnya terus kita angkat lagi, repot juga kita karena kita dadam. Ini pengalaman pribadi saya ingin sampaikan Pak Karni. Saya pernah diminta saya perpendek, tapi ini penting untuk memberi contoh bagaimana negara Republik Indonesia harus dibangun masa depan oleh para pendukung, para tim ses Capres. Suatu saat di Papua sana itu ada perang antar suku yang mati kurang lebih 55. Dua-duanya diproses karena dia melakukan provokasi untuk melakukan kejahatan. Saya diundang oleh penasihat hukumnya, saya datang. Saya sudah mikir apa yang harus saya sampaikan. Saya mencoba menggali kearifan lokal di antara Papua di sana. Dan kemudian saya minta supaya diselesaikan secara hukum adat. Walaupun ada korban yang meninggal, mari kita selesaikan secara hukum adat. Alhamdulillah hukum adat diselesaikan, semua selesaikan, akhirnya diputus oleh pengadilan. Karena perkara sudah selesaikan, maka dinyatakan dia adalah tidak patut untuk dipidana. Ini ternyata membuat damai mereka gitu. Tapi kalau mereka semuanya dihukum, nanti akan perang berlanjutan yang itu tidak selesai. Yang kedua Pak Karni, masyarakat belajar dari ALC sini. Sekarang malam ini adalah mereka belajar semuanya. Tapi saya mohon masyarakat bisa menyeleksi dalam belajar itu ya. Saya kira saya menyampaikan, jadi kita sudah menampakkan diri kita seperti itu. Tapi yang paling penting dalam konteks ini Pak Karni, jadi apa yang sudah dibahas di sini dan didengar oleh publik, khususnya yang tadi disarankan oleh tim yang ada di meja sini, saya mohon kiranya usulan saya ini sebaiknya tim sukses ini bisa menyempurnakan kembali visi misinya itu secara tepat dan baik, termasuk bahasa kata-kata. Misalnya dari Pak Jokowi itu selalu menggunakan kata-kata kami akan. Nanti kalau dituntut loh kami akan, kan cuma akan. Saya khawatirkan jadi perdebat seperti Prof. Said Tapi itu nggak mungkin digantung di Monas. Karena apa? Karena nggak ada hukumnya.
Kan di situ kata-katanya kami akan gitu. Mohon supaya direvisi yang kira-kira menjadi bahasa statement. Jadi statement. Jadi kalau kami akan, nanti masyarakat menuntut kan kami akan gitu. Jadi kan kalimat itu menjadi cuk yang kurang bagus gitu. Yang kedua adalah kami mohon juga ini disempurnakan sesuai dengan ini, dan kalau bisa lagi kepada dua tim ini, karena kami mewakili dari bidang hukum khususnya ini, bisa nggak kira-kira itu diterjemahkan dulu, ada visi dan misi dan kemudian program pokok. Saya kira itu tidak terlalu banyak-banyak, yang banyak adalah interpretasi terhadap visi misi. Saya ulangi lagi, interpretasi terhadap visi misi, sehingga apa yang dibicarakan oleh bapak-bapak sekalian tadi itu bisa dibaca oleh publik. Saya sependapat dengan Prof. Saldi Isra, yang intinya publik harus bisa membaca dan nanti bisa menuntut terhadap komitmen terhadap capres yang bersangkutan. Demikian Pak Karni. Baik, sekarang Pak Profesor saya saya harus mengatakan dengan terus terang saya sedih. Kenapa sedih? Sebagai guru, ini angkatan muda baru omong sedikit saja sudah seperti orang mau berkelahi. Sama sekali tidak pantas. Maaf, orang yang pandai itu belum tentu orang itu bijak. Dan ini ada masalah korupsi, masalah pemerintahan Indonesia itu sebetulnya ada kaitan juga dengan kultur. Saya mau mengingatkan, kalau ada seperti Pak Muladi atau Pak Mulya Lubis, di Oslo, negara Skandinavia, di penjara Botsfenslet itu pintu penjara terbuka, tidak ada satupun narapidana yang lari keluar. Coba kalau di Indonesia, jangankan dibuka, baru sedikit saja sudah kosong itu semua penjara. Saya hanya mau mengatakan kepada kaum muda, tidak hanya di sini tetapi di mana saja di Republik kita ini, ya, itu ada pepatah kolonial, dan saya kira meskipun ini kolonial perlu diingat baik-baik. We had laughed at best. Yang tertawa paling akhir itulah yang paling baik. Jadi Anda jangan merasa sudah bisa mengalahkan dunia ini. Itu keliru sama sekali. Nanti jadi seperti Pontius Pilatus, kalau sudah ada masalah cuci tangan. Ya itulah. Pak Karni, ya memang saya tahu kalau di sini saya lihat hampir sebagian besar mungkin latar belakangnya sekolah Inggris. Kebetulan karena saya sudah usia 82 tahun, lebih tua dari yang semua di sini. Saya terpaksa kutip dari kolonial ini. Silakan, Pak. Kita jangan lupa ada pepatah secara filosofis, ervaring is per definisi nooit afgesloten. Pengalaman per definisi tidak pernah selesai. Yang semua hadir di sini itu hanya baru setitik dari pengalaman. Dan itu saya tunjukkan dengan masalah korupsi yang kita malam hari ini juga singgung dan bicarakan. Di masa Orde Baru, corruption is under the table. Di masa reformasi, corruption is above the table. Dan di mana demokrasi, apa itu, senyum simpul itu, namanya istilah apa saya lupa itu, corruption includes the table. Jadi jangan Anda merasa menang, Anda korupsi, Anda bawa semua dengan meja-meja. Nanti Anda lihat, besok saya akan dengar itu komentar itu. Saya khawatir yang mulut besar itu yang paling tidak bijaksana. Terima kasih. Pemirsa, akhirnya sampai juga kita di akhir acara. Kedua kubu sudah menyampaikan visi hukum, penegakan hukum masing-masing, dan bahkan saling menyerang dan saling memberikan argumen.